Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Jumat malam hari ini, tanggal 12 Januari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kita dari hari-hari sampai pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Ini kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan di luar kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu bisa senantiasa setia, saya juga bisa setia, itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu, biar makin hari kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa kita mau setia cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 148, namanya terukir dalam hatiku, nama Yesus. Karena malam ini kita membaca di dalam Injil Matius pasal 26, 47 sampai 75. Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada mahkamah agama, dan Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mari kita nanti membaca firman Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, bisa ikut Yesus dengan setia. Petrus itu bersama dengan Yesus loh, tapi bisa menyangkal. Memang benar kata Yesus, ikut Yesus pikul salib. Dan ikut Yesus itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu biar hari-hari kita selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah, amin, haleluya, namanya Tuhan dan Guruku, lebih indah dari semua, amin, haleluya, nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta, amin, haleluya, di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah, amin, haleluya, jika iblis menggoda nama Yesus yang beri menang terus, amin, haleluya, nama terukir di hatiku, ku sandar pada penebus, amin, haleluya, di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang sangat indah dan sempurna, haleluya, namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah, amin, haleluya, nama dari Yesus Tuhanku, lepaskan dari dosa gelap, amin, haleluya, sembuhkan sakit dan susahku, hiburkan hati yang gelap, amin, haleluya, di hatiku telah terukir,
terukir. Amin, amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38-39, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Namanya terukir di hatiku, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk kami malam hari ini baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu, untuk hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ampuni Bapa, ampunilah semua dosa salahku Bapa. Amin, haleluya. Aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak Bapa, tapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, hidupku sudah dibenarkan menjadi hamba kebenaran, sampai suatu hari aku berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya, namanya terukir di hatiku. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam kepada Bapak Ibu, semua saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan Yesus yang dicinta Tuhan. Biar nama Yesus selalu terukir dalam hati kita. Jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungan, tapi biar di tahun yang baru, di makin hari kita makin dengan semangat yang baru, cinta baru, hari-hari makin hari lebih dalam dengan Yesus. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu jarang baca Alkitab, tapi mari komitmen kita, cinta yang baru dari kasih Kristus memperbarui setiap perilaku kita.
Yang dulu tidak membaca Alkitab, sekarang rajin baca Alkitab. Yang dulu suka marah, sekarang sabar. Yang dulu mungkin suka tersinggung, sekarang lemah lembut. Miliki cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan ubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kata firman Tuhan katakan, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya merasa menangis dan sedih kalau melihat baca Alkitab yang malam ini kita baca. Karena ternyata Petrus murid dari Yesus menyangkal Yesus. Terjadi apa yang Tuhan sampaikan. Waktu tadi malam kita baca firman Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 34. Bahwa sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Dan ternyata apa yang Yesus sampaikan terbukti. Mari kita baca firman Tuhan. Supaya hari-hari kita melangkah penuh dengan firman Tuhan. Supaya langkah kita tidak salah langkah, tapi melangkah bersama Yesus. Saya membaca Matius 26, 47 sampai 75. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ternyata orang dalam, saudara. Yudas Iskariot orang dalam, murid Yesus yang sudah dipilih sama Tuhan, dikasih kuasa. Kalau sudah baca di Matius pasal 10, dikasih kuasa untuk menyembuhkan. Kok tega, saudara? Ini bukti orang Kristen juga banyak seperti ini. Menyalibkan Yesus, mengkhianati Yesus. Orang Kristen tapi tidak tanpa pertobatan. Sehingga banyak orang Kristen juga menjadi batu sandungan. Lihat ini Yudas Iskariot, dia tega, setega-teganya mengkhianati Yesus. Padahal Yesus kurang baik apa, saudara? Ini bukti nyata karena Yudas ikutin suara iblis. Maka penting kita kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Maka minta sama Tuhan supaya hari-hari kita minta Roh Kudus pimpin hidupku. Isi hatiku dengan firman Tuhan. Lihat ini, Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Coba. Maka pentingnya kita belajar di sini melalui firman Tuhan, supaya tidak mau seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati. Coba semua baca berikutnya. Ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Wah, dahsyat. Ini Yudas itu jahat, saudara. Dia ngasih tanda kepada mereka pembunuh Yesus. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Wah, mencium pengkhianatan, saudara. Banyak orang Kristen ikut Yesus, hanya orang Kristen, tapi hatinya tidak cinta sama Tuhan. Bertobat dalam nama Yesus. Ayat yang ke-50. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itu engkau datang. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus bukan bicara kepada Yudas, hai sahabat, atau hai saudaraku. Tidak, hai teman. Jadi sorry lah, ya. Jadi orang lawan, saudara. Karena pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus. Terus ayat 51. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus meluruskan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkan kepada imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam saungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku? Ini secara manusia, saudara. Kalau Tuhan ya berontak misalnya secara daging, ya, kalau bapak ibu sebagai manusia seperti pasti berontak. Gak tahu siapa aku, jenderal ini, aku siapa, aku pejabat, siapa aku punya kekuatan. Wah, kalau Yesus berkata demikian, kata Yesus, aku bisa menyuruh kepada Bapakku 12 pasukan. Tetapi Yesus tidak melakukannya, karena Yesus memang cinta kepada kita semua. Rencana Tuhan tidak bisa batal, saudara, tidak bisa gagal. Rencana Tuhan indah dan sempurna. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, ya, komitmen kita. Karena Yesus komit, kita juga komit, kita mau cinta Tuhan. Ayat 54, jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian, penggenapan firman Allah. Karena apa?
Karena Yesus cinta kita semua, supaya kita lolos dari maut, masuk di dalam kasih karunia hidup yang kekal. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh setia kepada Tuhan. Ayat 55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Pada tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini bukti nyata, saudara. Murid-murid melarikan diri, saudara. Ini bukti nyata. Orang Kristen banyak yang jauh dari Tuhan. Memang orang ikut Yesus itu anugerah Tuhan. Berikutnya, sudah mereka menangkap Yesus. Mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk diam antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Semua saudara mencari saksi palsu. Memang rencana jahat untuk menyalibkan Yesus. Demikian kita juga hati-hati, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan, antikris akan tiba. Banyak orang Kristen akan kianati, tapi percayalah, kalau kita dekat dengan Tuhan, ada penyertaan bersama Yesus, bersama kita. Ya, ayat 60. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah kau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan di langit. Amin. Suatu hari kelak, apa yang dikatakan Yesus, dia akan datang di atas awan penuh dengan kemuliaan. Yesus akan datang kembali nanti, saudara. Ini Yesus sudah berkata demikian. Waktu mari kita mau cinta Tuhan, sungguh ikut Yesus, ya. Ayat 65, maka membesar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia mujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lalu memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Coba. Ternyata Yesus disiksa, saudara. Dihina, dipukul, diludahi. Semua untuk cintanya pada kita semua. Terus apa yang terjadi untuk Petrus? Ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini penyangkalan Petrus yang pertama kali, saudara. Dia tidak ngaku, saudara. Terus yang kedua, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 2 kali menyangkal, saudara. Terus ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokolah air. Amin. Apa yang dikatakan Yesus digenapi. Petrus menyangkal 3 kali. Di ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Matius 26 ayat 47 sampai 75. Yesus ditangkap, diperhadapkan dengan mahkamah agama. Dan ternyata semua murid Yesus pengkhianatan, termasuk Petrus menyangkal 3 kali. Mempelajari kita semua. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini membawa kita mantap kita di dalam Yesus. Silakan Petrus menyangkal 3 kali. Tapi bagi kita semua, mari kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan pernah menyangkal. Jangan pernah tidak setia sama Tuhan. Yesus 2000 tahun yang lalu lahir untuk kita. Mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga. Dan yang terakhir 5, Yesus akan datang kembali. Akan menjemput buat kita semua yang setia sama Tuhan. Mari kita makin hari kita mau cinta Tuhan.
Karena Tuhan berkata ini menjadi kekuatan buat kita semua. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Yesus saat ini sudah naik ke surga, akan datang kembali, sudah menyediakan tempat buat kita. Dan mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau setia, taat, lakukan firman Tuhan, penuhi hati kita dengan firman Tuhan, supaya nama Yesus terukir dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat kokoh tampil menjadi orang yang dicinta sama Tuhan Yesus. Di dalam perlindungan Tuhan, Roh Kudus menguatkan kita, supaya kita tetap tegak berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Kita setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau kasih ayat terakhir di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 3:3 demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Mari kita jaga hati kita penuh dengan firman Tuhan, karena suatu hari kelak Tuhan akan datang menjemput kita masuk di dalam kerajaan surga. Ayat terakhir lagi saya kasih 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan akan melepaskan kita semua dari setiap usaha yang jahat, dari dunia yang jahat ini. Dia akan menyelamatkan kita sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Mari tetap serupa dengan Kristus. Hiduplah di dalam firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel.